Tolong, tolong saya. Wah, ada yang perlu bantuan nih. Segera, aku harus menolong. Hai Didu, apa yang sedang terjadi? Itu, ada monster hots yang bertanya tentang jaring-jaring tabung. Berikan jawaban tentang jaring-jaring tabung. Hahaha, jaring-jaring yang seperti inikah yang kau maksud? Bukan jaring yang seperti itu, Spider-Man. Tapi jaring-jaring tabung. Oh, itu. Baiklah, akan ku keluarkan jurus andalanku. Jurus pasti bisa ruang guru. Ah! Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Teman-teman, waktu SD kalian pasti sudah pernah belajar ya, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring. Eits, tapi bukan jaring laba-laba seperti tadi ya. Yang dimaksud dengan jaring-jaring adalah pembelahan suatu bangun yang berkaitan, sehingga jika disusun kembali membentuk suatu bangun ruang. Nah, kalau jaring-jaring tabung sendiri seperti apa nih? Kita simak ilustrasinya berikut ini. Jadi, di sini Kak Yosef memiliki sebuah tabung dengan ketinggian T dan jari-jari R. Bagian permukaan tabung terdiri dari bagian lingkaran alas dan lingkaran atap, serta selimutnya. Kemudian Kak Yosef belah satu persatu bagiannya ya, mulai dari atas, kemudian bawahnya, lalu Kak Yosef lanjutkan memotong di bagian sisi selimutnya. Maka kita akan memperoleh jaring-jaring tabung seperti ini teman-teman. Terdiri dari dua lingkaran dan satu persegi panjang. Nah, di sini Kak Yosef memiliki beberapa bangun datar yang terdiri dari dua lingkaran dan satu persegi panjang. Apakah teman-teman bisa menentukan pilihan mana sajakah yang merupakan jaring-jaring tabung? Coba teman-teman perhatikan baik-baik gambarnya ya. Jawaban yang benar adalah pilihan A dan D. Pilihan B salah karena jika Kak Yosef susun jaring-jaringnya, maka kedua lingkaran akan bertemu dan saling menumpuk, sehingga tidak menjadi bentuk tabung. Sementara untuk pilihan C, mengapa salah? Hal itu dikarenakan jika Kak Yosef gulung secara vertikal, maka persegi panjang C sisinya tidak bisa saling bertemu, karena lebar persegi panjang yang hanya sepanjang diameter lingkaran. Kenapa bisa begitu ya? Teman-teman, coba perhatikan persegi panjang dari selimut tabung ini. Lebar dari persegi panjang ini merupakan tinggi dari tabung. Nah, kemudian panjang dari persegi panjang tersebut merupakan keliling dari lingkaran alas atau atapnya. Keliling lingkaran yang seperti ini kita ketahui adalah 2 kali pi dikali R. Sehingga panjang dari persegi panjang ini adalah 2 pi R. Atau bisa dituliskan pi dikali D, diameternya. Nah, oleh karena itu teman-teman, mengapa tadi selimut dari pilihan C bukanlah jaring-jaring tabung? Karena panjangnya hanya sama dengan diameter lingkaran. Padahal agar bisa membentuk tabung, panjangnya harus sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi R atau pi kali D. Oke teman-teman, tadi sudah memperhatikan ya ilustrasi mengenai jari-jari tabung. Nah, di sini kita bisa menentukan luas selimut dari tabung. Coba teman-teman perhatikan bentuk dari selimut tabungnya. Bentuk dari selimut tabung berbentuk persegi panjang. Dengan lebarnya itu merupakan tinggi dari tabung. Dan kemudian jika teman-teman lihat yang merupakan panjang dari persegi panjang tersebut nilainya sama dengan keliling dari lingkaran. Ya, lingkaran atap ataupun lingkaran alasnya. Sehingga di sini Kak Yosef bisa tuliskan nih bahwa luas selimut Kak Yosef singkat menjadi LS itu sama dengan luas persegi panjang. Persegi panjang. Nah, teman-teman masih ingat dong ya? Rumus luas dari persegi panjang? Ya, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Jadi, Kak Yosef bisa tuliskan luas selimut sama dengan panjang dikali lebar. Kalau teman-teman lihat gambar di samping ya, berarti panjang dari persegi panjang tersebut
bisa Kak Yosef ganti menjadi 2 dikali Pi dikali R. 2πr, yaitu keliling dari lingkaran atap ataupun lingkaran dari alasnya. Jadi Kak Yosef substitusikan nih. Panjangnya menjadi 2πr. Kemudian kita kalikan dengan lebar. Lebar dari persegi panjang tersebut merupakan tinggi dari tabungnya. Sehingga Kak Yosef bisa tuliskan L menjadi T. Dan inilah rumus dari luas selimut tabung, yaitu 2πrt. Kak Yosef beri kotak warna merah ya, karena ini penting sekali teman-teman. Sekali lagi, luas selimut dari tabung adalah 2 kali Pi kali R kali T. Nah, kalau kita sudah menemukan luas selimut dari tabung, kita juga bisa menemukan luas permukaan dari tabung. Karena tabung terdiri dari 2 lingkaran dan 1 selimut, maka kita bisa menemukan rumus luas permukaan dari tabung, yaitu 2 kali luas lingkaran, ya, lingkaran atap dan lingkaran alas, kemudian ditambah dengan luas selimutnya teman-teman. Kita tinggal ganti saja ya di sini ya. 2 kali luas lingkaran. Rumus lingkaran adalah πr kuadrat. Jadi Kak Yosef bisa tuliskan di sini πr kuadrat. Ditambah dengan luas selimut. Luas selimut dari tabung adalah 2πrt. 2πrt. Nah, di sini Kak Yosef bisa tuliskan kembali ya, R kuadratnya menjadi R dikali R. Untuk memudahkan kita menganalisa faktor apa saja sih yang sama. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini terdapat 2πr. Di sini juga sama, terdapat faktor 2πr. Sehingga kita bisa faktorkan penulisannya menjadi luas permukaan dari tabung sama dengan 2πr dikali dengan di sini bersisa R. Kemudian di sebelah sininya bersisa T. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi R ditambah T. Nah, inilah rumus luas permukaan dari tabung, yaitu 2πr dikali R ditambah T. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat luas permukaan tabung, Kak Yosef akan memberikan sebuah tips. Nah, tapi jangan asal menggunakan tips ini ya. Yang paling penting adalah memahami konsep tersebut. Agar apa? Agar tidak salah dalam menerapkan rumusnya. Jadi tipsnya untuk menghafal atau mengingat luas permukaan dari tabung adalah 2πr dikali keramat. 2πr dikali keramat. Jadi luas permukaan 2πr dikali keramat. Maksudnya 2πr dikali R ditambah T. Ingat-ingat ya teman-teman, bisa menggunakan tips keren tersebut. Akan tetapi tetap yang paling penting adalah pahami konsepnya. Oke teman-teman, Kak Yosef akan berikan contoh soal untuk menemukan luas permukaan tabung. Seperti yang teman-teman bisa lihat di samping Kak Yosef terdapat sebuah kaleng soda dengan tingginya 15 cm dan jari-jari 4 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan dari kaleng soda tersebut? Mari kita cari tahu ya. Kak Yosef akan bahas pertama-tama, kita akan tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui, yang pertama adalah tinggi dari kaleng soda tersebut. Kak Yosef tulis T sama dengan 15 cm. Kemudian jari-jari dari kaleng soda tersebut, yaitu besarnya 4 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan dari kaleng soda tersebut. Saya tulis luas permukaan jadi LP ya. Nah, bagaimana untuk mencari luas permukaan dari sebuah tabung, kaleng soda yang berbentuk tabung itu? Sesuai yang sudah Kak Yosef ucapkan tadi ya, menggunakan tips keren ya. Yaitu luas permukaan sama dengan 2πr dikali keramat. LP sama dengan 2πr, 2πr dikali keramat R ditambah T. Nah, kalau sudah begini, kita hanya perlu mensubstitusikan nilai R dan T-nya. Sehingga kita akan memiliki LP sama dengan 2 pi, R-nya kita ganti menjadi 4,
dikali 4, kemudian dikali dengan R-nya 4, ditambah dengan T-nya 15. Sehingga kita akan memiliki 2pi dikali 4, 8pi, dikali dengan 4 ditambah 15, yaitu 19. Maka luas permukaan dari tabung tersebut adalah perkalian dari 8pi dikali 19, yaitu 152pi. Jangan lupa satuannya adalah sentimeter kuadrat. Jadi inilah luas permukaan dari kaleng soda dengan tinggi 15 cm dan jari 4 cm. Luas permukaannya yaitu 152 pi cm persegi. Nah, sekarang Kak Yosef akan berikan contoh soal yang kedua. Seperti teman-teman bisa lihat di samping, terdapat sebuah tabung, diketahui luas selimutnya adalah 440 cm persegi. Kemudian diketahui juga tingginya adalah 10 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan dari tabung tersebut? Apakah A 784 cm persegi atau B 748 cm persegi? Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita bahas ya. Tadi terdapat sebuah tabung dengan luas selimutnya adalah 440 cm persegi. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Nah, kita mau mencari luas permukaannya. Seperti yang kita sudah ketahui, luas permukaan itu sama dengan 2πr dikali keramat R ditambah T. Berarti di sini kita harus memiliki nilai dari R, mengetahui nilai R-nya terlebih dahulu. Nah, sementara kita belum tahu nih nilai R-nya. Kita bisa mencari nilai R dari luas selimut yang diketahui. Jadi yang pertama, kita akan mencari R-nya, jari-jarinya, dari luas selimut. Luas selimut dari tabung, rumusnya adalah 2pi RT. Ya, oke. Di sini kita akan ganti luas selimutnya 440. 440 sama dengan 2. Pi-nya kita akan gunakan 22/7. Ya, dikali dengan 22/7. R-nya ini yang kita cari. Kemudian dikali dengan tingginya, yaitu 10. Nah, mari kita hitung ya. Di sini 440 sama dengan 2, pembilangnya kita kali ya. 2 dikali 22, 44. Kita kalikan R menjadi 44R. Dikali 10 menjadi 440R. Nah, jangan lupa penyebutnya adalah 7. Karena kita mau mencari nilai R, maka kedua ruas akan Kak Yosef kalikan dengan 7/440. Sehingga di ruas kanannya kita akan memiliki 7 sama dengan R. Oke, kita sudah mendapatkan nilai R. Maka yang kedua kita bisa gunakan rumus ini. LP sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Berarti di sini 2 dikali 22/7 dikali R, R-nya adalah 7, kemudian ditambah dengan tingginya 10. Maka kita akan memiliki di sini, teman-teman bisa lihat ya, kita bagi dengan 7, maka akan menghasilkan 44. Kemudian 7 ditambah 10 hasilnya adalah 17. 44 dikali 17 hasilnya adalah 748. Satuannya adalah sentimeter persegi. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Nah, teman-teman kalau mau menggunakan konsep dengan cara menjumlahkan luas selimut dengan dua lingkaran juga boleh loh ya. Karena akan menghasilkan nilai yang sama. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita sudah belajar ya untuk melihat jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari bangun lingkaran untuk sisi alas dan sisi atapnya, kemudian bangun persegi panjang untuk selimut tabung, di mana panjang dari persegi panjang tersebut sama dengan keliling lingkaran atap ataupun alasnya. Dan lebar dari selimutnya, lebar dari persegi panjangnya
sama dengan tinggi dari tabung. Selain itu kita juga sudah belajar mengenai rumus luas permukaan dari tabung, yaitu 2 pir dikali keramat. 2 pi R dikali R ditambah T. Setelah ini masih ada latihan soal loh buat teman-teman. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Harus dikerjakan agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!